Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Ikhwati billah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, mari kita awali kajian kita dengan bersyukur dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya yang selalu saja ada dalam setiap detik hidup yang kita jalani. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berada di tempat yang paling mulia. Khairu biqa'il ardi masajiduha. Tempat yang paling baik di muka bumi Allah ini adalah masajiduha, adalah masjid Allah. Tempat yang paling buruk pasar. Kenapa masjid tempat yang paling baik? Disitulah tempat di mana kita diingatkan kepada Allah. Disitulah tempat di mana dibacakan ayat-ayat Allah. Disitulah tempat di mana aktivitas-aktivitas yang dilakukan insya Allah akan bernilai ibadah, dan itu semua bisa mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita berada di sebuah acara, kegiatan, majelis ilmu, sebuah kegiatan yang paling dicintai pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu majalis zikir, majelis zikir, majelis ilmu yang juga akan senantiasa mengingatkan kita kepada Allah azza wa jalla. Mudah-mudahan umur yang masih tersisa hendaknya kita selalu gunakan untuk hal yang baik. Karena kalau seandainya umur tidak kita habiskan untuk hal-hal yang baik, kita khawatir justru habis sia-sia untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, dan itu tentu saja akan merugikan kita di akhirat kelak. Ikhwati fillah, sama-sama kita juga harus berselawat dan bersalam untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah contoh konkret dalam bersyukur. Contoh yang paling tepat kalau kita mau tahu bagaimana cara bersyukur itu ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur tidak hanya dengan mengucapkan alhamdulillah, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersyukur dengan memperbanyak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Satu ketika Aisyah heran, nampak ada tumi Nabi lah sia-sia lamu toga. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, bukankah engkau sudah dijamin masuk surga? Iya, Nabi. Bukankah engkau dosa-dosanya sudah pasti diampuni? Iya, kata Rasul. Terus untuk apa ini semua? Apa deh wadal? Padahal dijamin masuk surga, dipastikan dosa terampuni. Jawaban Nabi ketika itu, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Tidakkah aku ingin untuk menjadi hamba yang bersyukur? Berarti ibadah Nabi untuk mensyukuri apa yang sudah pasti dia dapatkan. Apa yang pasti? Pertama surga, kedua dosa terampuni. Deklah pasti, maka dia ingin bersyukur. Sementara kita memperbanyak ibadah untuk mengejar apa yang belum pasti. Kalau pasti masuk Saragossa, jangan sok-sok kan.
Nggak ada cik aja alasan pasti kalau awak masuk surga. Harapan kita semua masuk surga. Kalau perlu jangan pakai hisab. Kalau perlu masuk surga tanpa hisab. Tapi tidak ada satupun jaminan. Maka kita memperbanyak ibadah adalah untuk mensyukuri apa atau mengejar apa yang belum pasti. Surga mahal. Acicil ada kini. Ansu-ansu. Ada kebaikan di pagi hari, cicil. Ada kebaikan di siang hari, ambil peluang kebaikan itu. Ada kebaikan di sore hari, kojon lo itu. Ada kebaikan di malam hari. Mudah-mudahan ketika itu dikumpulkan semua, mampu membuat kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan ridhanya Allah, mudah-mudahan kita bisa masuk surga. Masuk surga bukan karena amal. Tidak ada amal, orang bisa dibalik aja surga. Sholat surga tingkat apa kiki untuk sholat awak antar lipona khusyuk tadi. Lihat do tingkatan surga yang pantas untuk itu. Maka siapapun masuk surga bukan karena amalnya. Apa kata sahabat? Kalau engkau ya Rasulullah, hatta ana, kata Nabi, ada yang ini. Saya masuk surga bukan karena amal saya, tapi masuk surga karena ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridwanullah. Ridha Allah itulah yang harus kita kejar dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak kebaikan, banyak-banyak bersyukur. Allah kalau ridha kepada seseorang, maka Allah akan memberikan apa saja yang dia mau untuk diberikan. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah untuk setia berada di atas sunnahnya. Karena salah satu dari cara mendapatkan ridha Allah adalah ketika kita setia dengan utusannya. Setia kita dengan sunnah Rasul yang beliau utus. Fokus sajalah kepada apa yang dia ajar. Islam ini tidak menuntut kita senantiasa selalu banyak, tapi yang dituntut adalah senantiasa selalu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok banyak wak buat tidak sesuai itu, punya awak aja. Berarti kita tidak memuliakan utusan Allah karena kita beribadah tidak mengikuti sesuai dengan apa yang dia lakukan. Maka ikuti, taati, setialah, istiqamah berada di atas sunnah Nabi. Mudah-mudahan kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan di hari mahsyar kelak kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau yang tentu saja atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini kita akan mencoba untuk melanjutkan kajian Maqasidus Syariah fi Ahkamil Usrah. Maqasidus Syariah dalam hukum keluarga. Hukum diantaranya adalah pernikahan, ada maqasid-maqasidnya, dan kita sudah bicara 2 poin tentang maqasidun nikah. Ada yang dulu diistilahkan dengan al-maqasidul ammah, maqasid secara khusus. Kenapa nikah itu dianjurkan? Ada maksud secara umum, al-maqasidu al-amma, ada al-khassah, ada yang secara khusus. Ya, kalau secara umum dulu sudah kita pahami insyaallah bersama, untuk supaya bisa memperbanyak generasi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk menjaga keturunan, menjaga nasab. Karena kalau nasab yang sudah bermasalah, maka kehidupan tidak akan menjadi baik, bahkan agama juga akan menjadi kacau. Ada poin yang juga sudah kita bahas terkait dengan al-maqasidul khassah, tujuan-tujuan khusus
Ini rinciannya tentu tidak lagi seperti maqasid ammah. Apa tujuan-tujuan khusus dari pernikahan? Bagaimana bisa menjaga kehidupan suami istri dari hal-hal yang tidak baik, karena hajat-hajat yang dia perlukan dia mendapatkannya pada pasangannya. Andaikan tidak ada nikah lalu ada hajat yang ingin disalurkan, maka dia akan menyalurkannya pada cara yang haram. Tapi dengan adanya pernikahan, maka itu bisa memenuhi hajat kedua belah pihak. Karena dua belah pihak masing-masing punya hajat yang sama. Sehingga diaturlah oleh agama, tata caranya diatur pula oleh agama, hak-hak dan kewajiban antara dua belah pihak. Baik, ikhwati fillah, saya tidak akan ulang lagi itu, mudah-mudahan sudah menjadi ilmu bagi kita bersama. Malam hari ini saya ingin coba masuk pada al-maqasidu al-juz'iyyah lizzawaj, tujuan-tujuan yang dibawa khusus pula lah. Jadi ada umum, ada khusus, ada yang lebih rinci lagi. Itu disebut dengan al-maqasidu al-juz'iyyah, tujuan-tujuan secara parsial. Cabang-cabang dari hukum-hukum nikah itu semuanya punya maksud. Karena dalam bab nikah kan banyak masalah-masalah cabang-cabangnya itu. Dalam setiap ketentuan agama pada cabang-cabangnya itu punya maksud tersendiri. Tiga persoalan insyaallah pada malam hari ini akan kita bahas, seperti maqasidul wilayah, maksud dari wali, kenapa wali harus ada. Yang kedua nanti maqasidu as-sadaq, tujuan dari sadaq. Sadaq itu mahar, kenapa harus ada mahar. Ada nanti pembahasannya juga maqasidu i'lanin nikah, tujuan-tujuan nikah harus diiklankan, walimah. Kenapa harus ada walimah? Dalam buku ini hanya 3 itu yang dibahas, walaupun persoalan juz'iyah tentu bukan hanya 3 itu saja. Kalau seandainya masing-masing dari yang 3 ini satu bahasan setengah jam, berarti kali 3, maka 1 jam atau 1 jam setengah. Segitulah nanti kita akan siap. Jadi soalnya enggak jadi itu sekian ini, karena ini sudah menjadi ilmu bagi kita bersama. Ini kan ingat-ingatkan aja, sekedar mengulang-ulang apa yang sudah kita ketahui sebelumnya. Baik, masuk yang pertama, maqasidul wilayah. Kenapa wali harus ada? Apa deh nikah sebagai wali? Dan kenapa hanya yang ada wali itu perempuan? Laki-laki kan tak walinya menyambut kan? Iko yang akad kan tak wali semua wali kan? Yang perempuan diwakili oleh wali, yang laki-laki langsung. Maka dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah SAW, la nikaha illa biwali. Tak sah nikah kalau tidak ada wali. Ini maksudnya wali bagi pihak perempuan. Sedangkan yang laki-laki, dia yang langsung menyambut ijab kabul itu. Perempuan diwakili oleh walinya. Dan itu artinya adalah bahwa perempuan dia tidak menentukan kehidupan dirinya sendiri. Karena dia diatur kehidupannya oleh seorang wali. Yang bertanggung jawab dalam kehidupan seorang perempuan adalah walinya. Dan ketika ada akad nikah, maka wali itu menyerahkan tanggung jawabnya kepada si laki-laki yang memang dia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, dan nanti setelah itu dia akan bertanggung jawab dalam kehidupan istrinya. Jadi memindahkan tanggung jawab itulah akad. Maka nanti
saya nikahkan kamu dengan putri saya, namanya ini, maharnya ini. Dijawab kok dek calon suami, saya terima ini. Saya terima, berarti tanggung jawab berpindah kepada suami. Kalau tidak makan bini sudah Tuhan suami berdosa, ayah tidak berdosa loh. Karena ayah sudah menyerahkan. Kok tidak kan tolok, so jangan sabuk saya terima. Kalau tidak kan sanggup, so, jangan jawab. Tidak saya terima nih, berarti tidak jadi. Tapi kalau dia sudah bilang saya terima nikahnya, maharnya segini, berarti dia siap untuk bertanggung jawab. Dan itu artinya adalah bahwa dalam keluarga yang memimpin adalah suami. Dalam keluarga yang menjadi pemimpin adalah suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu menjadi pemimpin bagi kaum perempuan. Maka laki-lakilah sebagai pemimpin dalam kehidupan berumah tangga. Dialah yang mengambil keputusan. Keputusan dialah yang harus diikuti. Itu tidak boleh berpendapat dia. Boleh kompromikan baik-baik. Tapi ketika suami tidak setuju, berarti istri mesti ikut. Karena kalau tidak mau ikut, dia nonton dia kaya banyak. Tidak kau mau apalah balik aja. Itulah sebabnya setelah akad berlangsung, maka si istri sendiri lebih wajib, lebih harus mentaati suaminya daripada ayahnya sendiri, daripada orang tuanya sendiri. Kok tahu gandek lagi kok jom. Kok ada tapi tidak ada. Tapi saya pernah menemukan. Saya dulu tahun 95 pergi ke Lampung. Sebulan di sana. Sengaja untuk ngasih tausiah bersama kawan-kawan di Lampung. Saya ketemu seorang tokoh masyarakat, istrinya dokter, dan suaminya melarang istrinya untuk bekerja. Karena saya sanggup memberikan nafkah untuk kamu, maka tinggalkan kerja kamu. Sekali itu sudah menunjuk yang lain dulu. Kalau yang lain justru ingin menganjurkan supaya ekonomi menjadi baik. Ini tidak lo salah. Tapi ketika ada seorang suami bersikap seperti itu, maka istri harus nurut, harus ikut. Itulah maksud dari ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Tapi gue itu kalau memang akan sanggup untuk. Tapi kalau tidak akan sanggup, jangan kadang-kadang dekat wanti yang inyo sendiri tidak bisa mencari sesuatu yang cukup. Karena bukan tidak boleh. Boleh, dulu sudah kita bahas. Boleh istri untuk bekerja asalkan sesuai dengan batas-batas agama, sesuai dengan kadrat kewanitaannya. Agama tidak pula melarang. Dulu juga ada kisah-kisah perempuan-perempuan yang punya andil dalam membantu ekonomi keluarga. Baik, ikhwati fillah, ada banyak hadis yang terkait dalam persoalan ini. Di antaranya juga adalah ayyu mamra'atin nakahat atau nukihat bighairi izni waliha fanikahuha batil. Perempuan manapun jika dia dinikahkan tanpa izin walinya, fanikahuha batil, maka nikahnya batil. 3 kali diulang oleh Nabi ketika itu. Fanikahuha batil, fanikahuha batil, fanikahuha batil. Apa makna batil di sini? Fa in fa'alat lam yasih an-nikah. Kalau dilakukan juga maka tidak sah. Lam yasih, sahha yasihhu, sah. Kalau ada lam artinya tidak, berarti tidak sah nikahnya. Kalau seandainya dia tetap melakukannya.
Baik, ada beberapa tujuan dari keharusan adanya wali. Yang pertama adalah tamyizuz zawajil islami an ghairihi, untuk membedakan antara nikah secara Islam dengan nikah yang bukan Islam. Karena pada masa jahiliyah dulu, ada banyak cara nikah. Inilah nanti yang akan membedakan. Dalam Islam itu diwajibkan adanya wali, dan walilah yang menikahkan. Sementara pada masa jahiliyah dulu tidak ada keharusan adanya wali. Kok ada wali, ya kok enggak, inyo sendiri yang menikahkan dirinya. Bahkan ada yang namanya nikahu al-alam ar-raya, nikah hanya dengan adanya bendera depan rumah. Jadi ada riwayat pada masa jahiliyah dulu ada bendera warna merah. Kalau tak bendera itu depan rumah, berarti di dalam ada seorang perempuan yang ingin untuk dinikahi itu, ya kan doanya. Bekok lewat nampak bendera. Ada lo laki-laki ni lewat dia nak nikah lo pulau masuk ke dalam nikah. Bekok lewatlah laki-laki lain, orang yang berdusilan tadi tu je, dek bendera masih ada. Berarti nak nikah tu kan ini nak nikah lah. Masuk nikah. Kadang bisa sampai ke 10 kan, hanya dengan satu perempuan. Atau bekok dicai dengan pedusio kalau lahir anak, bapak cara menentunya ya ditengok, anak aku mirip sama siapa. Dia tahu yang pernah masuk ke Umaruh, anak aku mirip sama siapa. Inyolah bekok menjadi, itulah akan menjadi ayah. Ini pada masa jahiliyah, maka wajar mereka disebut sebagai generasi jahiliyah. Jahil, nggak tahu dia hak-hak dan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun untuk ilmu-ilmu dunia mereka punya ilmu yang luar biasa, tapi mereka tidak kenal hak-hak dan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu Islam memastikan satu keputusan bahwa pernikahan mesti dengan adanya wali. Maka dibahaslah oleh para ulama dalam kajian fikih, wali-wali itu siapa. Nah, nanti ada namanya wali nasab, ada namanya wali hakim. Wali hakim itu perlu ada untuk orang-orang yang tidak punya wali nasab. As-sultanu waliyun liman la waliyalah. Penguasa itu adalah sebagai wali bagi siapa yang tidak punya wali. Berarti yang tidak punya wali nasab pindah kepada wali hakim. Wali nasab ada lagi nanti urutannya, ayahkah, kakekkah, atau saudara-saudaranya. Nanti itu urutannya. Yang pertama adalah al-ubuwah, dari pihak ayah dan seterusnya ke atas. Kakek boleh tidak menikahkan cucu sebagai ganti ayah? Boleh ketika ayahnya sudah tidak ada, bahkan itu baik. Nah, itu namanya al-ubuwah. Ada nanti al-ukhuwah. Al-ukhuwah itu dari kata akhun. Akhun kan saudara, berarti saudara-saudara dari pihak perempuan tadi itu, abangnya, itu boleh untuk menikahkan. Atau nanti al-umumah. Al-umumah itu ammun artinya paman. Itu ada pada level ketiga. Paman berarti saudara-saudara dari ayah. Karena yang namanya wali itu biasanya adalah pada bagian laki-laki. Jadi bukan wali, orang yang menjadi wali itu bukan perempuan, tapi dia adalah laki-laki. Ada persoalan dibahas oleh para ulama, boleh nggak anak menikahkan ibunya? Anak menjadi wali untuk ibunya. Apa contoh? Ada seorang perempuan yang janda, dia punya anak laki-laki. Anak laki-laki lah, godang lah, balik lah.
Tiba-tiba maknya kok nak nikah, mungkin tidak terjadi? Mungkin sekali. Nah, boleh tidak anaknya sendiri yang menikahkan ibunya? Itu al-bunuwah. Itu banyak di antara ulama mazhab yang mengatakan itu dibolehkan. Karena seorang anak tentu dia adalah yang paling dekat hubungannya dengan ibunya sendiri. Jadi biasanya dinikahkan oleh ayah, tapi sekarang dinikahkan oleh anak. Nah, yang penting wali mesti ada. Dalam fikih hanya ada dua itu, wali hakim atau wali nasab. Kadang ada yang dibuat istilah wali muhakkam atau mustahkam. Itu orang-orang lain yang ditunjuk, padahal tidak ada hubungan apa aja semuanya. Bekok di baby agak 2,5 juta, 3 juta. Yang penting dia mau untuk menikahkan. Ini tidak ada panduannya dalam Islam. Karena apa hak dia untuk menikahkan seseorang yang dia sendiri tidak punya tanggung jawab apapun dalam kehidupan yang tadi itu. Itu hakim apa dia boleh ganti wali nasab? Hakim itu kan dia yang mengatur kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Ketika ada orang yang tidak punya wali nasab, oleh karena itu akan berpindah nanti wali kepada wali hakim. Adapun mustahkam atau muhakkam, wali yang diangkat jadi wali, bapak itu tiba diangkat jadi wali. Mungkin tokoh masyarakat datang orang ke dia, Pak tolong nikahkan dia. Padahal dia bukanlah siapa-siapa dari perempuan itu. Maka wallahu alam, sepanjang pengetahuan saya, itu dalam kajian fikih itu tidak ada. Meskipun dalam prakteknya di masyarakat itu ada dan ditemukan. Baik, yang kedua, maksud wali itu adalah saunu karamatil mar'ah, untuk menjaga kemuliaan seorang perempuan. Jadi perempuan itu kalau nak berurusan dia untuk memuliakan dia sendiri, rupanya bukan dengan cara berurusan langsung dengan dia. Biarlah perempuan itu mundur dulu dalam persoalan ini, tapi yang tempat orang lain berurusan adalah kepada walinya, kepada orang yang tadi bertanggung jawab dalam kehidupannya. Dialah yang akan dihubungi ketika ada orang-orang yang ingin dinikahi. Jadi tidak selesai dia nyewa aja dah. Mesti dihubungkan kepada walinya. Oleh karena itu, yang kedua, maksud dari adanya wali adalah saunu karamatil mar'ati minal wiqahatin najima an tazwijiha li nafsiha, untuk menjaga kemuliaan seorang perempuan dari hal-hal yang tidak baik yang muncul dari pernikahannya sendiri ketika dia menikahkan dirinya sendiri. Yang ketiga adalah hifzu ailatil mar'ah min luhuqil aribihim, untuk menjaga pula kemuliaan keluarga perempuan. Bahwa perempuan itu terhormat, dia diurus oleh walinya, dan membuat keluarga perempuan itu sendiri menjadi terhormat karena walinya bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Jadi dia sebagai wali tidak dilopeng, tidak harus cerdas punanya. Itu semua adalah bagian dari bentuk kemuliaan. Islam ini kan datang untuk memuliakan. Islam datang untuk memuliakan karena memang ayatnya, hadisnya kita dapat pahami. Walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah muliakan bani Adam. Berarti memang bani Adam ini adalah makhluk yang paling mulia dari semua makhluk yang ada. Karena Allah yang bilang wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kami berikan kelebihan, kami berikan kemuliaan Bani Adam itu mimman khalaqna tafdila, dari semua yang kami ciptakan. Dan ini salah satu cara Allah untuk menunjukkan kemuliaan. Jadi tidak bebas-bebas juga. Ada proses yang harus dilewati. Ada aturan-aturan main kalau ingin nikah. Ada aturan main.
temui walinya yang selama ini ngasih dia makan, masa pas nikah tiba-tiba dibawa gitu aja. Dan untuk menunjukkan bahwa satu keluarga sebagai seorang wali dalam keluarga itu benar-benar bertanggung jawab dalam kehidupan keluarganya sendiri, maka pernikahan mesti melewati wali. Jadi hifzu ailatil mar'ah. Ada juga di antara maksudnya adalah al-wiqayatu minal alaqatil masbuha kazina, untuk menjaga kita dari al-alaqat al-masbuha, dari hubungan-hubungan yang samar-samar, yang tidak baik, seperti perzinaan. Jadi wali itu kan berarti adalah resmi untuk menjadi dia yang resmi untuk menikahkan anaknya. Dan itu artinya adalah bahwa sesungguhnya dia terjaga dari perbuatan yang tidak baik, karena ini memang adalah benar-benar anaknya. Sekarang boleh tidak ayah angkat untuk menikahkan anaknya? Boleh tidak ayah angkat menikahkan jadi wali? Tak boleh lah. Maka kalau mau angkat anak, jangan gue bin awak. Mau diangkat anak ya, baru lahir diambil langsung. Atau bekok gue akta kelahiran, gue bin awak. Boleh? Tak boleh lah. Nanti ketika nikah, tak boleh pula dia yang menikahkan. Karena ada silsilah nasab yang tidak nyambung. Oleh karena itu, ini diantara maksudnya juga ini menjaga kehormatan, menjaga kemuliaan, dan menjaga al-alaqat al-masbuha, hubungan-hubungan yang meragukan, yang tidak baik. Karena dengan adanya wali, ini adalah sebuah kepastian bahwa dia adalah ayah dari anak yang akan dinikahkan. Ada di antara maksudnya juga adalah ikhtiyaru zaujil munasib lil mar'ah, untuk memilih suami yang baik bagi seorang perempuan. Maka seorang wali, inginkah dia untuk memberikan sesuatu yang tidak baik bagi anaknya? Tidak ada ayah yang ingin anak perempuannya mendapatkan orang yang tidak baik. Sehingga ketika seorang wali sudah mengatakan iyonya mau ada orang datang, iyonya, berarti ayahnya sudah yakin bahwa itu adalah orang yang baik untuk anaknya. Tapi kalau langsung kepada siru, tidak melalui ayah, tidak melalui wali, apabila mula tidak dapat laki, itu iyonya lah. Sekarang enggak, ketika ada wali itu yang mengiyakan, dan dialah yang menilai. Nah, oleh karena itu seorang wali mesti pertimbangannya adalah agama. Pertimbangannya adalah agama, karena kebaikan itu ada pada agama. Agama benar-benar akan ada kebaikan untuk akhirat. Selain agama mungkin baik, tapi rata-rata kebaikannya untuk dunia. Sehingga Nabi mengatakan seperti itu. Pilihlah fazfar bidzatiddin. Pilih dari sisi agama agar kalian beruntung. Kalau seandainya seorang wali mengerti dengan agama, maka insya Allah dia akan menentukan pilihan untuk anaknya orang yang memang mengerti pula dengan agama. Jadi bukan silau dengan hal-hal yang lain. Agama kan bisa belajar soalnya menjauhnya dunia. Kalau kan betul ngomong, alun tentu lah bisa belajar ya kalau nyomo, kalau enggak. Maka ketika agama justru yang dikedepankan, dunia bisa ngikut. Itu tapeknya dong. Nah, oleh agama dulu, nanti dunia bisa ngikut.
Karena Umar bin Abdul Aziz kan bilang seperti itu. Fallahu yatawalla salihin, ketika dia memilih ketakwaan untuk anak-anaknya. Ya kan ketika Umar bin Abdul Aziz meninggal kan 8 dinar ya tingginya untuk anak-anak, jadi harta warisan. Sementara anak seboleh tinggi 8 dinar. 9 dinar. 9 dinar lebih untuk beli kain kapan, tanah kuburan segala macam. Ada yang bertanya ke Umar bin Abdul Aziz, ya Umar, kamu kan khalifah. Khalifah biasa kalau mati banyak duit ini. Engkau apa yang kau tinggalkan untuk anakmu? 9 dinar, tidak sampai sedinar seorang lah. Apa kata Umar? Saya tinggalkan untuk mereka ketakwaan kepada Allah. Kalau memang mereka takwa, fallahu yatawallas salihin. Allah menjamin hidup orang yang saleh, orang yang bertakwa. Sementara Hisham bin Abdul Malik ketika meninggal, seorang anak dapat 1 juta dinar. 1 juta dinar seorang anak. Tapi pada akhirnya dia menjadi orang yang meminta-minta, menjadi pengemis. Tidak cukup upo 1 juta dinar untuk ibu lah. Sementara yang tidak sampai 1 dinar, hidupnya baik dan bahkan bisa menyediakan perlengkapan perang fisabilillah. Anak Umar bin Abdul Aziz lah yang menyediakan perlengkapan perang itu. Padahal harta warisan yang dia dapat kurang dari 1 dinar. Maka ketakwaan yang ada membuat harta yang sedikit menjadi banyak. Tapi kalau dengan ketidaktakwaan itu membuat harta yang banyak bisa menjadi sedikit, seolah-olah tidak punya harta hanya karena kemaksiatan yang selalu berlangsung. Masuk waktu kita jauh dulu suara azan insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati billah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Jadi poin yang pertama sudah kita bahas bagaimana sebuah pernikahan itu mesti berlangsung dengan adanya wali dengan maksud-maksud yang tadi sudah kita sampaikan. Pada poin yang terakhir di sini disebutkan hampir sama dengan yang tadi, himayatul mar'ati min rijalis su. Himayatul mar'ah, untuk menjaga perempuan dari laki-laki yang tidak baik. Karena kalau perempuan diberikan kesempatan sendiri untuk memilihnya, mungkin dia dikalahkan oleh perasaannya. Sementara wali, dia lebih berpikir secara jernih untuk kebaikan anaknya. Sementara perempuan sering dikalahkan oleh perasaan, sehingga tidak mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Baik, sekarang kita masuk pada poin yang kedua, maqasidus sadah. Nikah itu kan ada mahar. Mahar kalau kita tengok dalam kajian fikih itu tidak masuk dalam rukun nikah. Rukun nikah kan calon suami, calon istri, wali, nanti ada ijab kabul, ada saksi kan itu. Tidak ada disebutkan mahar. Tetapi mahar itu listihlalil furuj. Mahar itu untuk menghalalkan kehormatan. Maka nikah harus ada mahar. Langsung dibayar atau tidak bayar tuh urusan lain. Nyebul ya mahar berutang. Tapi jale berjanji loh. Kalau mahar berutang itu kan. Tapi kalau dari segi hukum boleh. Maka ada persoalan dalam kajian fikih, seandainya suami menceraikan istri sebelum dia bergaul, diceraikannya, maka dia hanya berkewajiban membayar mahar setengah. Itu artinya berarti kan lo bayu lo kan? Umpama mahar 5 juta. Sebelum dia bergaul, baru akad saja, belum hidup bersama, diceraikannya. Maka dia hanya berkewajiban untuk membayar setengah dari mahar. Tapi kalau seandainya sudah, berarti full, mesti dibayar full. Dan itu mengisyaratkan bahwa mahar, andaikan tidak bisa langsung dibayar pada saat akad, maka secara hukum adalah sah. Dan untuk diketahui bahwa mahar ini adalah merupakan harta murni milik pribadi istri. Jadi di antara harta yang murni menjadi milik istri itu adalah
adalah mahar. Pun tak boleh diganggu-ganggu dek suami itu. Mahar cincin mama, berarti itu milik dia. Tak boleh diam-diam suami menjual atau memanfaatkannya, karena itu harta istri. Ada harta istri yang lain seperti warisan yang dia dapat dari orang tuanya, berarti itu adalah murni menjadi milik dia yang mewarisi, bukan untuk milik istri suami. Baik, maka dalam agama, ketentuan agama itu harus ada mahar. Dalam ayat dikatakan wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Berikanlah an-nisa, perempuan-perempuan itu, istri-istri itu, sadaqatihinna nihlah. Sadaqat itu artinya mahar, dan asal katanya adalah sama dengan sidq, sadaqah. Sedekah artinya benar, jujur, dan mahar disebut dengan sedekah. Kenapa mahar disebut sedekah? Maka mahar itu bukan harga perempuan. Perempuan tidak mungkin dihargai hanya sebatas mahar. Kadang-kadang seperangkat alat sholat itu bukan harga seorang perempuan. Tapi mahar itu kenapa disebut sedekah? Sadak itu dari kata sidqun, jujur, karena itu adalah lambang dari kejujuran cinta seorang laki-laki yang ingin hidup bersama dengan seorang perempuan. Itulah sebabnya agama tidak membatasi jumlah. Boleh mahar banyak, boleh, tapi harus banyak, tidak juga. Boleh sekene, boleh banyak. Seberapa kira-kira laki-laki itu ingin menunjukkan cintanya, segitulah dia memberikan. Kalau bisa banyak, banyak. Kalau bisa sedikit, hanya bisa itu seorang perempuan. Karena ada orang lain yang ingin menjalin hidup satu keluarga bersama dia, maka seorang perempuan akan semakin banyak pula keberkahannya kalau seandainya dia tidak membebani calon suaminya dalam persoalan mahar. Baik, coba kita lihat beberapa tujuan dari adanya mahar. Yang pertama, mukhalafatu adatil jahiliyah fi akli sadaqil mar'ah, untuk menyelisihi tradisi jahiliyah dalam persoalan mahar bagi perempuan, yang pada masa jahiliyah mahar bukan untuk perempuannya tapi justru untuk si wali. Jadi dapat dia mahar itu diambil oleh walinya. Sementara dalam Islam bukan untuk wali, bukan pula kemudian semaunya suami, tapi itu akan menjadi hak milik bagi si perempuan. Oleh karena itu perlu berhati-hati agar tidak terjadi seperti apa yang ada pada masa jahiliyah. Kenapa dilarang nikah sighar? Ada namanya nikah sighar. Pada masa jahiliyah dulu biasa dilakukan itu. Nikah sighar itu nikah silang. Si A ayah, B ayah, masing-masing mereka punya anak perempuan. Jadi A punya anak perempuan, B punya anak perempuan. Apa kata si A pada si B? Wahai si B, saya nikahkan kamu dengan perempuan saya, tapi nikahkanlah dan juga anak perempuan orang. Islam melarang. Karena seolah-olah maharnya nanti adalah dimiliki oleh bukan perempuan, tapi adalah untuk si walinya. Tapi kalau ada maharnya, boleh nih. Boleh, tidak apa-apa, itu tidak sighar namanya. Yang sighar itu bila maharin, ketika tanpa ada mahar. Ada nikah kan dengan anak perempuan dan tapi nikah loh, dan nyusul sama punya anak gading berdua.
Pada masa jahiliyah dulu biasa dilakukan itu. Maka muncul atau datang hadis Nabi, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an as-sighar. Nabi melarang untuk melakukan praktek nikah sighar, nikah silang yang tadi itu, jika tidak ada mahar. Karena dalam hal ini bukan lagi mahar menjadi milik si istri, tapi justru menjadi milik si wali yang tadi menikahkan. Nya dengan syarat kok nikahkan loh dengan anak perempuannya. Maka yang pertama tujuannya adalah mukhalafatu adatil jahiliyah, untuk menyelisihi tradisi jahiliyah. Islam punya ketentuan yang selalu berupaya untuk berbeda dengan apa yang terjadi pada masa dahulu. Kan banyak hadis-hadis Nabi kan, khalifu al-yahuda wan nasara, berbedalah kalian dengan Yahudi dan Nasrani. Jadi umat Islam memang harus berbeda dengan Yahudi dan Nasrani. Kalau pada masa dulu Nabi menegaskan itu ketika orang-orang Nasrani mereka nggak ingin untuk beribadah dengan pakai sandal, Nabi menyuruh sallu bini alikum, sholatlah kalian dengan menggunakan sandal. Tapi harus dipahami hadis kok elok. Sholat membawa musafir berhenti di lapangan, sholat pakai sandal boleh? Nggak mau kasui dalam masjid, beka ambil sandal boleh masjid kah? Apa betul sunnah Nabi mainnya sholat sudah pakai sandalnya kan? Anda ke masjid cenderung kamu kasui. Kalau seandainya pada masa dulu kan kehidupan sangat sederhana. Kata Rasul, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Allah jadikan untuk saya bumi ini semuanya suci. Jadi dimanapun kita berada bisa kita mengerjakan sholat. Nah, kini mampir sholat di satu tempat bolehnya pakai sandal, tapi bukan maksudnya di dalam masjid. Lagi pula kalau pada masa dulu dalam masjid pun bisa, karena masjid Nabi hanya tanah. Bahkan kan ada hadis orang Badui pipis dalam masjid, maka ada hadis Nabi orang Badui, orang pedalaman Arab, perkampungan Arab datang ke Madinah, tiba dalam masjid sasaran kencang, pipis di dalam masjid. Sampai sahabat ingin memarahinya, kan memarahi karena melakukan sesuatu yang tidak pantas. Tapi Nabi ketika itu jangan biarkan kata Nabi. Dibiarkanlah dia pipis. Setelah itu diminta segayung air disiramkan kepada pipisnya, hilang najisnya, karena yang ada hanya tanah yang bisa menyerap najis. Baik, yang berikutnya adalah ta'biru zawaj an mahabbati zaujati. Ini yang kita maksudkan tadi. Ini merupakan ungkapan cinta dari seorang suami terhadap istrinya, wa tawsiq qura al mawaddati warahmah, untuk mengokohkan tali kasih sayang dan rahmat di antara keduanya. Jadi dengan adanya mahar itu merupakan simbol atau lambang cinta dari seorang suami. Nampak juga kok tergambar juga di situ. Benar-benarkah dia ingin mencintainya atau tidak? Ikhwati fillah, sekarang kita masuk pada yang ketiganya. 3 tadi janji kan? Nah, yang kedua kita cukupkan sampai di situ. Yang ketiga adalah maqasidu i'laniz zawaj. Nikah itu tidak sekedar akad sudah sah, maka sahlah pernikahannya. Tetapi ada sesuatu yang dianjurkan oleh agama, yaitu mengiklankan pernikahan itu, dipromosikan istilah. Iklan itu bahasa Arab loh. Bahasa Arabnya i'lan. Dalam hadis apa kata Nabi? A'linun nikah. Iklankanlah nikah kalian.
Artinya promosikan, sebarkan, beritahu kepada orang lain. Ada sunnahnya dalam akad nikah itu. Maka ada yang disebut dengan walimah. Walimah itu istilah untuk makanan dalam pernikahan. Jadi makanan dalam pernikahan itu disebut dengan walimah. Pestanya itu disebut dengan i'lan, a'linu an-nikah. Dalam hadis Nabi mengatakan aulim walau bisyatin. Lakukanlah walimah itu walaupun hanya dengan seekor kambing. Pada masa Nabi seekor kambing itu sudah sangat sederhana. Kalau ke awak kadang seekor kambing itu sudah istimewa, sudah besar. Tapi aulim, lakukanlah walimah meskipun dengan seekor kambing. Meskipun itu kan seolah-olah gambaran dari bagian dari kesederhanaan. Karena orang-orang dulu sampai sekarang juga itu memang kalau mereka dalam persoalan ini, dalam persoalan kedermawanan itu tidak tanggung mereka untuk menjamu tamunya. Bisa-bisa 2-3 orang tamu itu disediakan seekor kambing. Saya pernah menghadiri walimah di Arab Saudi. Itu enggak sekene uguk daging, orang itu beli moyok itu je. Enggak tahu lo dah ada sosok orang makan. Orang tu santai ni awaknya ya. Jelah biasa je itu. Awak kan biasa ayam siku 2 boleh potong. Dimutilasi ayam tu nak kena ledak cendai ayam tu. Berkoyak kena ha. Di situ enggak. Ayam boleh 2 je. Ayam siku boleh 2. Paling banyak boleh 4. Nang sebulan saja boleh cek leh potong. Tak ada lebih pada 4. Maka ketika Nabi mengatakan aulim walau bisyatin. Lakukanlah walimah walaupun dengan seekor kambing. Itu sebenarnya adalah lambang kesederhanaan, karena memang kita tidak pula dianjurkan untuk berboros-borosan dalam persoalan walimah. Karena kalau salah kaprah juga banyak juga di antara mereka yang boros. Dulu ada dosen saya menceritakan salah satu dari bentuk keborosan yang ada di Arab Saudi juga. Itu ada katanya di antara orang kaya yang pestanya dipesan es krim 1 helikopter dari Perancis. Es krim juga dari Perancis. Sehelikopter. Anda lo mesti coba itu. Artinya bukan untuk berbangga-banggaan, bukan untuk berlebih-lebihan, karena mubazir tidak lo mulia. Berlebih-lebihan kan dilarang juga oleh agama. Maka Nabi mengisyaratkan di sini walau bisyatin, berarti di situ ada kesederhanaan. Tapi bukan berarti nanti kalau mau lebih dari itu karena memang seperti itu yang diperlukan, nggak masalah. Maka kitalah yang paling tahu bagaimana keadaan dalam pesta pernikahan. Keluarga yang melakukan itulah yang tahu berapa yang harus dia sediakan. Tapi yang jelas salah satu dari sunnahnya dalam pernikahan itu ada yang namanya walimah. Diberitahukan kepada orang. Apa tujuannya? Apa maksudnya? Tentu ada maksudnya. Karena dengan adanya pernikahan itu membuat semua orang tahu bahwa dia sudah menikah. Kalau sekedar akad, tidak seorang tentu. Paling yang akad 2 keluarga yang tentunya. Jangan mereka ada yang tidak tentu dia bosnya lah sudah akad. Dia tidak ada pesta, datang nak melamar. Padahal dia sudah menikah. Maka dengan adanya walimah, dengan adanya diiklankan, itu membuat semua orang tahu kalau ternyata dia sudah menikah. Nah, karena itu di antara maksudnya adalah itu tujuan dengan tujuan yang tadi itu untuk daf'un nasi ila ihtiramiz zaujah,
itu untuk membuat perempuan juga menjadi terhormat dengan adanya pesta, adanya walimah. Dia menjadi terhormat. Dan juga di situ dikatakan hifdzul ansabi wal a'rad. Itu salah satu cara untuk memastikan terpeliharanya nasab. Coba kalau cuma akad aja dan tidak semua orang tahu, itu tiba-tiba lahir anak. Bagi orang yang tidak tahu tadi, tentu yang akan ada di pikirannya apa? Adalah dugaan-dugaan yang tidak baik. Jangan kan melahirkan hamil kan? Kok di mana lah hamil ini? Ya tidak bedek sudah akad. Kan tidak semua orang yang tahu. Dan maka dengan adanya walimah, ketika sudah diberitahukan semuanya, terpelihara kehormatan mereka. Kok bahwa hendaknya berdua-dua, tidak apa juga yang lain nyobanginya lah. Tapi kalau tidak, yang ada hanya akad, yang tahu hanya sedikit, itu hendaknya berdua. Ada orang tidak tentu tadi apanya. Lah berani lah mani. Dia orang elok condohnya, tapi dia kau johannya. Karena dia tidak tahu. Nah maka dengan adanya walimah terpelihara dari dugaan-dugaan yang mungkin muncul dalam pikiran orang-orang yang tidak mengetahui. Ada di antaranya juga adalah ad-da'watu wal hasu 'ala az-zawaj, untuk mengajak dan memberikan motivasi nikah bagi orang. Maka kalau ada orang yang ulun menikah, aku kodoklah hadir walimah. Atau engkau tiba semangat sudah tu kan? Atau kalau nikah pun hadir walimah. Aku tiba semangat. Ada orang tolak tak? Jadi al-hasu 'ala az-zawaj. Di sini diberikan penjelasan yang sangat menarik. Ketika ada satu keluarga yang menikah dan ia kelihatan sebagai keluarga yang baik, dihadiri oleh banyak orang, terdorong orang untuk menikah, bahkan mungkin juga ada yang bertanya-tanya, ada dia wajib itu lagi, kan? Ada dia oleh dunia, karena dia tahu sebagai orang yang baik. Maka ada al-hasu 'ala az-zawaj, mendorong untuk melakukan pernikahan dan menunjukkan kemuliaan dari satu keluarga yang melakukan sebuah pesta pernikahan. Di sini juga dikatakan daf'u madharril ikhfa wal israr lizawaj, untuk menolak kemudaratan nikah-nikah yang dilakukan secara siri. Hanya ada nikah siri. Nikah siri itu kalau secara hukum, kalau syarat rukunnya lengkap, secara fikih sah. Cuma jarang nikah siri yang pakai pernikahan, yang pakai pesta, pakai walimah. Mungkin tidak muncul dugaan-dugaan yang lain. Ada, mungkin sekali. Maka untuk menghindarkan itu semua, maka perlu diadakan walimah. Karena kemudaratan itu ta'udu madarratuha fil ghalib 'alal mar'ah. Kemudaratan itu pada kebiasaannya itu dirasakan oleh pihak perempuan. Maka nikah siri itu tidak baik untuk dilakukan, meskipun secara hukum fikih nanti bisa dihukumkan sah. Karena kemudaratan biasanya dirasakan oleh pihak perempuan, dan itu lagi pula dalam hukum negara kan dia tidak mendapatkan pengakuan secara negara dan dia tidak mendapatkan pelayanan. Maka nikah siri kalau umpamanya bermasalah nanti mengadu mau ke pengadilan, tidak mau pengadilan melayaninya dah. Karena oleh negara dia tidak sebagai suami istri.
ingin umpamanya mengadu tentang persoalan harta, pengadilan tidak dilayani adalah siapa biasanya yang akan dirugikan? Perempuan. Karena nanti mereka akan nanya, kalian benar tak suami istri? Benar katanya. Apa bukti? Bagi oleh negara tidak? Tidak. Maka ada mudarat-mudarat yang akan dirasakan dengan melakukan nikah siri, dan kemudaratan kebanyakan dirasakan oleh kaum perempuan. Maka berhati-hati untuk melakukan itu. Jangan hanya mempertahankan sekedar sah saja. Kalau sah, kalau jika memang syarat rukunnya lengkap, ya bisa agama mengatakan itu sah. Karena jak dulu memang enggak pakai catat nikah aja dulu dekat. Ada catat nikah dulu masuk Khulafaur Rasyidin. Enggak ada. Pakai KUA apa kan. Bawa pas foto 3 kali sampai mana-mana lu ada. Sekarang kan itu urusan administrasi yang ada dalam ketentuan negara. Kalau tidak dilakukan, bisa saja sah secara agama, tetapi negara tidak mengakui. Kok lahir anak, nak diurus akte kelahiran. Tidak bisa, karena akte kelahiran perlu ada surat nikah. Tuh kok nak diantaunya sekolah tanya dari mana akta? Aduh. Tak temu di sekolah ada. Iya, anak apa lagi? Jangan angkat, jangan anak pungut disilakan. Tak ada terima. Maka akan ada masalah-masalah yang dihadapi. Kalau di Jakarta itu hotel-hotel syariah berbasis syariah itu sudah mulai menerapkan. Kalau ada laki perempuan yang ingin nginap di situ, dia tanya surat nikah. Karena hotel syariah, hotel yang berbasis syariah tentu di dalamnya tidak ada khamar, tidak ada musik-musik wanita-wanita. Banyak orang yang memilih hotel itu karena itu pilihan yang baik. Nah, iya kalau suami istri kan gimana bukti? Kalau tidak ada surat itu, pihak hotel tidak menerima sebagai tamunya. Itu kalau hotel syariah. Tapi kalau hotel-hotel yang tanpa basis syariah kan yang potong piti masuk kan. Siapapun masuk datang jalai bayu. Kalau syariah tidak, dia tanya. Kalau bukan suami istri, dia tidak akan membolehkan untuk di situ. Baik, ikhwati fillah ma'al hadirin wal hadirat rahimanillahu wa iyyakum. Ini mungkin yang bisa kita bahas ya. Ada penjelasan tambahan, tapi mungkin tidak kita bahas. Seperti kalau dalam walimah ada hal-hal yang dibolehkan, seperti bunyi-bunyian yang tetap terjaga dari hal-hal yang tidak baik. Karena dalam hadis-hadis Nabi dikatakan pada masa Nabi itu ketika ada pernikahan ada yang dibunyi-bunyikan yadribna bid-duf. Itu budak-budak kecil, budak-budak perempuan yang kecil-kecil itu memukul-mukul rebana. Itu terjadi pada masa Rasulullah, bahkan Rasul hadir di situ. Tapi untuk diketahui pada masa dahulu itu dilakukan oleh budak-budak bahkan yang masih kecil. Maka profesi nyanyi itu sebenarnya pada masa dulu itu profesi para budak. Dan budak-budak kalau besar masih menyanyi itu harganya murah. Budak kan bisa dijual kan? Itu biasa lebih murah. Tapi sekarang menyanyi sudah menjadi profesi yang menjanjikan dilakukan oleh banyak orang. Baik, terima kasih. Mohon maaf, ini mungkin yang bisa kita bahas. Kalau terlalu panjang, mohon dimaafkan. Tapi kalau seandainya ada pertanyaan, silahkan. Masalah wali anak-anak yang menikah yang begitu. Hakim yang lebih berhak adalah hakim, karena hakimlah yang
Karena as-sultan waliyu liman la waliyalah. Sultan adalah wali bagi mereka yang tidak punya wali. Nah, dia sekarang tidak punya wali. Wali itu adalah nasab yang secara syar'i, bukan sekedar ayah. Karena ayah itu ada ayah biologis, ada ayah secara hukum syar'i. Kalau ayah biologisnya itulah ayah dia, tapi secara hukum syar'i bukan. Maka yang lebih baik adalah dipindahkan kepada wali hakim. Kalau seandainya anak angkat, maka yang paling bisa, yang paling tepat untuk menikahkannya adalah ayah kandungnya. Ya, kita kan mendapatkan pahala insya Allah karena memelihara dia. Kan ada orang yang memelihara anak, itu kan dia mendapatkan pahala itu karena dia sudah membesarkan anak. Tapi giliran nanti untuk menikah kan tidak harus malu kan. Yang menikahkannya adalah ayah kandungnya sendiri jika masih ada. Kalau tidak, pindah kepada wali-wali yang lain jika memang juga masih ada. Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada pertanyaan, nikah tanpa izin wali maka tidak sah. Ini perlu didetailkan penjelasannya. Ketika wali menolak untuk menikahkan, itu namanya wali adl. Wali adl, wali yang menolak untuk menikahkan anaknya. Nah, yang harus digali berikutnya adalah kenapa dia menolak. Apakah alasannya syar'i atau tidak? Karena seorang wali tidak boleh pula dia menolak untuk menikahkan. Kalau dia tolak juga, berarti dia salah. Nah, tengok alasannya. Umpamanya alasannya syar'i. Yang mau melamar dia ini tidak muslim umpamanya. Tidak boleh nikah dengan yang tidak muslim. Wajar dia tolak, maka harus diikuti wali ini. Tapi kalau alasannya tidak syar'i, lalu dinikahkan oleh wali hakim, nikahnya sah. Umpamanya diambil alih oleh KUA atau oleh wali yang lain umpamanya. Walaupun ayahnya menolak, karena alasan penolakan bukan syar'i. Bukan syar'i itu contohnya ya pertimbangan dunia. Apa kok ini bang? Tak punya apa ya doanya. Peragama elok. Berarti ayahnya salah, walinya salah, dan dia tak boleh menolak. Soal rezeki kan bukan urusan ayahnya, rezeki urusan Allah. Maka perlu tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Hidup ini, rezeki itu Allah yang menjamin. Apapun yang ditetapkan oleh Allah untuk kita, itulah yang akan kita dapatkan. Dan kejarlah rezeki itu dengan ketakwaan. Jadi jangan sekilas pandang seperti itu lalu dia tolak hanya karena perkara dunia. Maka tak bisa langsung dikatakan tanpa izin wali maka tidak sah. Itu perlu didetailkan. Apakah dia tidak mengizinkannya karena alasan syar'i atau tidak? Kalau syar'i, maka wali mesti diikuti karena dia menolak untuk menikahkan karena alasan syar'i. Apakah jika wali ada alasan tidak mau menikahkan? Ini saya kira yang tadi ini kan, karena laki-laki ini bukan dari orang yang mampu, maka hukum tadi tetap berlaku. Saya kira itu jawabannya tadi itu. Hanya karena calon suaminya ini dianggap miskin atau tidak punya harta dan lain sebagainya, itu bukan pertanyaan syar'i namanya. Agama tidak menyuruh seperti itu. Agama menyuruh pertimbangannya adalah agama. Yang kedua, mahar sebuah cincin yang hilang oleh suami. Apakah harus diganti kembali? Apa dek suami lo hilang?
Nyelok pasang ke tangan tuh makan. Sudah dipasang di ke tangan tentu punya ini oleh kan. Nggak akan dibuka-buka kayak gitu. Walaupun lo buat aja jenuh itu sejarah nomor makan. Apa deh suami lo melang kecil. Kok dia penyombong mau dia ambil dia hilang deh, artinya salah. Diganti. Karena dia melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Boleh diam. Nah, maka jika memang istrinya meminta untuk diganti, maka digantikan, itu harta dia. Jadi harus diingat, mahar adalah harta istri. Mahar adalah harta istri. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada yang lain? Cukup? Baik. Kalau sudah cukup, saya kira sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membuka pintu hati kita semangat belajar dan memberikan kita semangat untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.